Hukum mewakilkan kurban. Salah satu yang disunahkan dalam berkurban, pemilik binatang menyembelih sendiri dengan tangannya. Ini sunnah. Jadi kalau bisa, kalau mampu dan tidak ada halangan, maka pemilik kurban menyembelih sendiri dengan tangannya. Loh, apa bisa dengan tangan menyembelih? Kan tidak tajam. Dengan maksudnya senjata, dengan pisau, dengan apa begitu. Maksudnya dia yang langsung menanganinya. Sebagaimana dalam hadis, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba yang bagus lagi bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya inilah sunnahnya. Jadi kalau kita misalnya nyumbang atau kurban kambing, misalnya 5 ekor, kalau tidak ada halangan dan kita hadir di situ, sembelilah kambing-kambing kita sendiri. Itu sunnah. Selain kita mendapatkan pahala berkurban, kita pun juga mendapatkan pahala mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah, yaitu menyembelih langsung dengan tangan sendiri. Itu adalah hukum asal. Akan tetapi jika ada hajat atau keperluan, maka boleh mewakilkannya kepada orang lain, sebagaimana Rasulullah pernah mewakilkan sembelihannya kepada sahabatnya. Yang kedua, sekarang hukum yang mengiringi hukum asal. Kalau hukum asalnya yang kurban menyembelih sendiri, tapi bolehkah diwakilkan? Jawabannya boleh ketika ada kebutuhan atau hajat. Sebagaimana Rasulullah pernah mewakilkan sembelihannya kepada sahabatnya, yaitu ketika beliau mempersembahkan 100 ekor unta pada saat haji wada. Beliau haji wada, mestinya yang wajib hanya 1 ekor kambing, tapi beliau sembelih dikorbankan di Mekah sebanyak 100 ekor unta. Makanya ini jawaban bagi pertanyaan, boleh nggak saya menyembelih? Saya kan kewajibannya 1. Boleh nggak saya menyembelih di masjid ini 1, di sana 1, di sana 1, dikumpulkan semuanya 10? Boleh nggak? Sangat boleh. Bahkan lebih dari 10 pun boleh. Bahkan para ulama mengatakan kurban itu ada batas minimal, tapi tidak ada batas maksimal. Minimalnya apa? 1 ekor kambing. Maksimalnya apa? Tidak ada batasan. 100 sapi pun boleh, 100 ekor unta pun boleh, 1000 kambing pun boleh. Saya tahu di Surabaya itu ada orang yang kaya, dermawan, itu menyembelih atau berkurban. Kalau satu kali Idul Adha itu berkurban kambing itu sampai 500 ekor, kemudian sapinya sampai lebih dari 20 ekor. Satu orang. Maka beliau ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor dari 100 ekor untanya, kemudian menyerahkan sisanya kepada Ali untuk disembelih. Jadi Ali meneruskan, tinggal berapa itu? 100 kurang 63 berapa? 37. Diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali sekalian disuruh mengurusi sampai membagikan sampai habis. Ngurusi jadi panitianya misalnya. Kemudian sampai membagikan sampai selesai, sampai daging-dagingnya, kulit-kulitnya, bahkan semua perlengkapan onta itu, tali temalinya, kalau ada tempat duduknya apa, dikasihkan semua ke orang-orang sampai selesai. Lalu Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk mengupah jagal diambil dari binatang kurban yang disembelih. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengerti perkara ini, maka Ali bin Abi Thalib karena melihat jagal itu memang harus dibayar, maka Ali membayar dari uang-uang pribadi, bukan uang dari ditukar dengan daging kambing atau dagingnya onta atau kulitnya, tidak. Dikeluarkan sendiri untuk membayar supaya tidak terjadi jual beli daging korban yang sudah disembelih. Demikianlah bagi pemilik hewan kurban jika punya udzur seperti sakit. Antum berkurban, kambingnya besar, tapi antum sakit sehingga tidak bisa menyembelih, tidak ada masalah, diwakilkan. Lemah karena tua, lemah misalnya karena tua, atau mungkin memang fisiknya lemah, yang disembelih lebih besar misalnya, takut dipancal misalnya, maka boleh disembelihkan orang lain, tidak mengetahui cara menyembelih, termasuk juga udzur. Jadi berkurban banyak-banyak tapi tidak ngerti cara menyembelih, maka boleh diwakilkan. Cuman kalau bisa belajar supaya pernah merasakan menyembelih dan dia dapat pahala sunnah menyembelih dengan tangannya sendiri. Atau buta, atau kaum wanita juga ada yang berkorban, tapi kan kaum wanita kadang-kadang tidak berani menyembelih. Jangankan menyembelih, melihat darah saja lari. Maka di sini boleh diwakilkan, boleh mewakilkannya kepada orang lain, bahkan menjadi lebih utama. Ini yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Mewakilkan, menyembelih korbannya, hukum asalnya tidak diwakilkan,
Tapi ketika ada hajat kebutuhan, maka boleh diwakilkan dan itu tidak dilarang.